Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzuddin, Pak, dari Tuban, Pak. Mau nanyakan, ada salah satu penyakit, Pak, ya. Baik, Pak. Ada salah satu keluarga saya itu yang mengidap analisis dokter, yaitu kena lupus, Pak. Baik. Kemudian lupus itu dibarengi juga dengan diabetes dan akhirnya matanya terganggu, Pak. Baik. Itu penyakit yang pertama. Yang kedua, Baik, mari Bapak. Oke. Kemudian yang kedua juga ada adik saya itu kena gagal ginjal, Pak, yang saat ini cuci darah dalam 1 minggu 2 kali. Mohon solusinya itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu 5 tahun yang lalu menanam kelapa, Pak, tapi ya mayoritas mati. Sekarang tinggal sisa belasan aja. Dan saat ini daunnya itu mulai mengering, akhirnya nanti lama-lama jadi mati. Cara ngatasi yang kayak seperti ini, bukan kuawung tapi ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak. Bukan, kalau kuawung itu pucuk sudah mati dulu, baru yang lain mati. Oh iya, seperti itu, Pak. Oh, baik. Ya. Kuawung ya. Itu yang kelapa. Yang ketiga yaitu tadi kan diajari menanam padi pakai galon. Betul. Kemudian nanti cara menanamnya itu disemai dulu, apa bulir padinya langsung di situ. Cukup demikian, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Baik, Bapak. Waalaikumsalam. Sekarang penyakit dulu ya Bapak Ibu, ya enggak apa-apa ya. Lupus itu dulu film. Masih keluar air liur, Pak. Masih keluar air liur. Baik. Lupus itu Bapak Ibu ya memang dulu ya enggak terlalu banyak, sekarang pun juga enggak terlalu banyak. Tapi lupus sendiri termasuk di satu penyakit autoimun. Jadi untuk lupus, tadi konsepnya, untuk membangun antibodi yang seimbang, apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Jadi antioksidan adalah obat yang utama. Kalau ini sudah ke antibodi, yang diobati berarti antioksidan. Antioksidannya terbagus, saya nyarankan daun kelor, daun katu. Kemudian yang kedua, saya minta maaf Pak ya, ini terpaksa saya kasih produk Pak ya. Soalnya kalau Bapak tak suruh buat resep sendiri, saya yakin lebih bingung nanti. Bapak belikan BSM 1 Pak. Begini Bapak Ibu, kalau saya bekerja, ketika saya membuat herbal, membuat obat, ya terus terang ya sedikit kayak dukun itu loh Bapak Ibu. Jadi 5 tahun ke depan penyakit apa yang muncul, saya siapkan obatnya dulu. Jadi sebelum penyakit muncul, itu saya sudah membuat obat. Karena membuat obat itu butuh paling sedikit waktu 3-4 tahun Bapak Ibu. Jadi jamu-jamu saya itu pembuatannya di angka 3 tahun, 4 tahun. Jadi karena itu kalau saya membuat jamu, saya harus prediksi penyakit apa ke depan yang akan muncul. Jadi untuk kasus lupus, kami sudah siapkan Pak, namanya BSM 1. Terus yang kedua, trombosit sering turun atau enggak Pak? Trombositnya sekarang mulai naik. Soalnya biasanya kalau orang kena lupus, pasti trombositnya akan turun. Untuk meningkatkan trombosit terbagus Bapak Ibu, kalau punya penyakit, seandainya nanti Bapak Ibu tolong ya ini ya, kalau ada orang yang jadi sakit begitu ya, contoh sakit yang pasti jadi wabah. Pernah tahu demam berdarah? Demam berdarah kan menurunkan HB ya. Nah itu obatnya apa? Nanti cari patikan kebu. Patikan kebu. Bapak jalan di sini nanti lihat-lihat tulisan, cari patikan kebu. Kalau belum ketemu, tanya staf saya, Mas, rumput patikan kebu yang mana? Gitu. Nanti cara buatnya begini. Rumput patikan kebu, Bapak Ibu 5 batang, direbus dengan air 500 ml. Ini diminum setiap hari. Kalau untuk orang kena DB, kalau kena demam berdarah, kalau seandainya sudah positif langsung sudah ada tanda-tanda, ada bintik dan sebagainya, trombosit sudah mulai turun, kalau diminumi ini tidak usah sampai nginep di rumah sakit. Tapi kalau sudah terlanjur nginep, trombosit atau
itu sudah di bawah angka 70-80 untuk HB-nya, saya terpaksa harus kasih produk. Jadi saya punya BSM 7 itu cuka Bapak Ibu, dicampur dengan patikan kebo, diminum sehari 3 kali 1 sendok. Itu yang banyak sekali menyelamatkan nyawa. Jadi kalau di rumah sakit yang sudah sampai lampu kuning begitu itu ya, itu biasanya teman-teman mesti pakai produk saya. Enggak, kalau yang sudah pakai BSM 7 cuma di blender saja Pak. Di blender dimasukkan di dalamnya, simpan 2-3 jam bereaksi baru diminumkan. Itu nolong banyak orang. Jadi kasus-kasus seperti ya, untuk kasus kanker darah ya, kanker darah, lupus dan sebagainya, gagal ginjal juga yang sudah mempengaruhi sampai HB dan trombosit turun, tolong tanam di depan rumah patikan kebo. Kalau patikan kebo karena dia bukan hidup di tanah, hidupnya dia di tanah berpasir. Dan dia butuh mineral tingkat tinggi. Mineral tingkat tinggi berarti medianya tadi kan sudah diajarin buat media sawah palsu atau belum tadi? Besok ya. Medianya kan biasanya kompos, tanah, dan abu. Tanahnya diganti dengan pasir. Kalau boleh pasir yang terbagus adalah pasir yang berisi kerikil kecil-kecil yang mudah lapuk. Karena yang dibutuhkan adalah mineral. Kalau paling bagus pasir laut. Tenang saja, cari. Jadi itu terus nanti Bapak minum BSM 1. Nanti Bapak minta ke Pak Bambang atau ke Mas Soki ya, resep untuk mengatasi penyakit lupus. Kita ada 83 penyakit Bapak Ibu yang kita tangani. Jadi saya ini menangani pasien yang sudah tidak lulus di rumah sakit. Drop out dari rumah sakit. Itu yang kadang-kadang membuat saya itu jengkel. Tahu jengkel Bapak Ibu? Agak jengkel gitu loh. Kenapa kok jengkel? Coba yang datang itu sakit tipes, yang datang sakit flu, diare gitu saya bahagia. Kalau yang datang sakit kanker, lupus, terus anak-anak yang berkebutuhan khusus, hidrosepalus dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang berat, itu saya sampai kadang-kadang ngelus dada gitu loh. Ya mbok yo ndak usah sakit gitu loh. Bukan gitu Pak, bukan begitu. Penyakit-penyakit yang saya bilangkan ini tadi Bapak Ibu, dulu ndak ada apa-apa. Itu biasa-biasa saja. Contoh, hari ini kita ketemu seperti ini Bapak Ibu. Kita sebenarnya punya satu penyakit silent killer. Yang sekarang masih tertidur, tahu-tahu dek jadi penyakit, tahu-tahu jadi stroke, tahu-tahu jadi kanker dan lain sebagainya. Padahal penyakit ini sebenarnya lo ndak boleh ada. Kalau Bapak Ibu komitmen makan yang sehat, percayalah sehat Bapak Ibu. Saya dulu bukan orang sehat seperti ini. Saya dulu bukan orang sehat Bapak Ibu. Saya dulu kena hipertiroid. Mana Bapak yang hipertiroid? Saya dulu kayak tengkorak hidup. Kalau jalan sudah gini loh, tremor. Saya kena kanker di pencernaan. Diare pernah 2 tahun Bapak Ibu, sampai diare darah. Muntah darah itu pekerjaan. Tapi saya bersyukur saja masih diberi sehat. Nah, ketika saya rahasia ini, yang saya lakukan cuma sepele kok. Saya makan apa yang baik. Saya makan apa yang sehat. Kalau Bapak Ibu lihat jam kerja saya, enggak mungkin Bapak Ibu kuat. Ada orang selalu berkata, enak ikut Pak Bayu, coba dia ikut jadi pasukan saya persis di bawah saya. Menderitanya minta ampun itu. Enggak pernah istirahat kita Bapak Ibu. Pelatihan begini kelihatannya sepele atau tidak Bapak Ibu? Ini segini, persiapannya kan enggak cukup seminggu 2 minggu, betul atau tidak? Menyiapkan semuanya. Dan ini minta maaf, 1,5 tahun ini kita sudah jalan Bapak Ibu, non-stop. Tahun lalu itu saya ingat, hampir setiap hari hidup saya dipenuhi pelatihan. Dari kota A, kota B terus pindah begini. Saya bersyukur cuma satu saja, masih diberi kesehatan. Itu saya betul-betul bersyukur. Karena itu saya minta tolong, kalau Bapak Ibu hari ini sehat, tulisi jangan mau sakit. Ada orang komplain, kok siapa mau sakit Pak, betul atau tidak? Bapak mau sakit atau mau sehat?
Ya pilihlah makanan-makanan yang sehat, pilihlah cara-cara yang sehat, carilah pola hidup yang sehat, pilihlah cara berpikir yang sehat. Karena apa? Sakit itu pilihan. Berarti sakit itu kita yang undang loh Bapak Ibu. Kalau makanannya senengannya makan rawon, pagi siang sore rawon, ya pasti sakit. Makan itu siapa di sini yang kalau makan pilih-pilih? Jangan lagi, semua dimakan supaya bisa sehat. Karena apa? Semua bahan punya komposisi yang berbeda, terutama sayur dan buah dan ikan. Karena itu saya minta tolong dengan sangat, kerjakan. Karena kita sedang menyelamatkan bangsa ini Bapak Ibu. Bukan apatis, tidak. Program pemerintah itu terlalu bagus. Pemerintah punya gerakan namanya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Tapi minta maaf, kalau yang ngomong pemerintah, rakyat itu lo tidak percaya. Betul atau tidak kira-kira? Bantuan banyak, program hebat, dana banyak. Tapi bagi yang di bawah itu dianggap angin lalu. Ayo kita support program pemerintah dengan cara apa? Kesehatan dari bawah. Kalau masyarakatnya tidak sadar, ya rumah sakit tambah berkembang. Sekarang minta maaf Bapak Ibu, masuk rumah sakit antri atau tidak? Ya itu yang buat saya paling sedih. Bisnis paling enak itu hari ini terus terang di medis Bapak Ibu, di kesehatan. Karena apa? Tidak ada orang berhutang untuk sehat. Coba masuk ke rumah sakit, Pak saya hutang dulu ya. Tidak bisa masuk. Nah karena itu saya minta tolong, kalau sudah terlanjur sakit, Bapak saya pesan untuk yang sakit tadi, beri motivasi yang baik. Ini minta maaf tidak enak di telinga, tapi ini harus dilakukan. Bapak Ibu nanti pasti meninggal atau tidak? Kalau meninggal pengen lihat neraka atau surga? Pasti. Siap-siap loh ya, kalau masuk surga berarti lakukan yang baik. Apa lakukan yang baik? Lakukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap orang dipanggil dengan tujuan yang berbeda-beda. Nanti ketika kita meninggal, pertanyaannya cuma satu, sudah selesai belum tugasnya? Jangan sampai loh ya, nanti ketika ditanya malaikat terus ditanya sudah selesai belum tugasnya, terus kita jawab tugas yang mana ya? Nggak mungkin dikembalikan lagi. Nah untuk menjalankan tugas yang paling gampang satu, tugas manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Wujud semua ibadah adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah menghasilkan pekerjaan kita. Loh Pak, kalau hari ini kita diberi sakit, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dengan penyakit yang ada. Yang kedua, jangan takut kalau kita sakit hari ini. Karena apa? Setiap penyakit ada obatnya. Itu kata kunci. Terus bersyukur, bersyukurnya kenapa? Apa yang kita terima adalah yang terbaik dari Allah. Kemudian yang ketiga, kita berdoa. Berdoanya jangan minta sembuh dulu. Berdoanya kalau kita ada salah biar tahu supaya kita bisa tobat. Yang kedua, berdoa untuk diberi kekuatan menanggung beban yang kita terima. Ketika kita melakukan ini, 3 cara ini, insya Allah kita akan dibukakan jalan untuk bagaimana kita menjadi sehat. Saya kasih testimoni Bapak Ibu. Sebelum saya menciptakan herbal, saya punya pasien satu Bapak Ibu, orang sakit kanker. Orang sakit kanker itu cerita ke saya, Pak, kanker serviks waktu itu. Pak Bayu harus membuat obat untuk nolong banyak orang. Saya bilang, Bu, saya ini bukan dukun, kok disuruh nolong orang gitu loh. Ini loh Pak bahannya. Dia ngasih bahan-bahan ke saya Bapak Ibu. Dan setelah saya baca di jurnal-jurnal, sebenarnya bahan-bahan ini memang bahan untuk kanker. Setelah dia ngasih resep ke saya untuk bahan itu, saya buat obatnya. Obatnya belum jadi, orang yang meninggal duluan Bapak Ibu. Terus akhirnya kan saya bingung ini obat untuk apa. Akhirnya saya lanjutkan tetap. Saya sudah bisa membuat obat sih waktu itu, tahun 2007. Ketika saya sudah mulai buat itu, akhirnya obat itu saya pakai ngobati. Pasien pertama saya orang sakit kusta Bapak Ibu. Waktu itu semua obat saya gratis. Saya pakai ngobati orang sakit kusta. Ya alhamdulillah. Tahu-tahu dalam 2 bulan
pulih, benjolan-benjolannya hilang. Ya kalau jari yang sudah terlanjur putus tidak bisa tumbuh ya. Tapi rasa sudah mulai muncul lagi. Orang sakit kusta itu Bapak Ibu dibakar kayak apa tangannya juga tidak terasa karena sudah mati rasa. Nah, akhirnya ketika saya sampai ke level saraf bisa pulih itu saya bersyukur sekali. Tahu orang sakit kusta Bapak Ibu rumahnya di mana kira-kira? Diasingkan atau dicampur di tengah-tengah begitu? Rumahnya di tengah sawah, cuman berdua suami istri. Dan obat yang menyembuhkan sebenarnya bukan obat saya. Ketika saya beri perhatian, saya datangi ke rumahnya, saya motivasi dia bisa jadi sembuh. Karena dia punya semangat. Setelah itu supaya saya buat dia bisa diterima di masyarakat, saya bilang ke dia, kalau ada orang sakit obati. Coba bayangkan. Orang kusta saya suruh ngobati orang sakit di desa itu. Yang diobati takut atau tidak kira-kira? Tetapi ketika ada pasien-pasiennya dia, ada yang kena cangkul, ada yang digigit ular, ada yang jatuh. Orangnya saya ajari terapi sebagainya Bapak Ibu. Dia ngobati. Begitu yang diobati ini sembuh. Akhirnya dia dibawa pulang oleh warga dan dijadikan betul-betul warga yang seutuhnya. Di mana kemenangan saya di situ? Ketika orang setelah terbuang Bapak Ibu, mereka bisa kembali lagi diterima dan itu adalah berkah yang paling luar biasa. Betul atau tidak kira-kira? Dan mulai hari itu, akhirnya dia betul-betul bisa ngobati banyak orang. Itu saya kasih obatnya. Bapak pesan ke ibu yang sakit, ayo semangat. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang sakit sudah bertahun-tahun, yang tidak punya harapan, tujuannya cuma satu, doanya kapan mau mati. Jadi isinya itu hanya kepahitan, isinya hanya sakit hati. Sekarang bilangi ke yang sakit nanti Pak ya, jangan mati dulu. Ayo berbuat baik dulu. Ayo bermanfaat bagi orang dulu. Ceritakan kalau sakit itu tidak enak. Ceritakan kalau sakit itu susah. Mulai diteliti apa yang menyebabkan sakit, kebiasaan apa yang membuat sakit. Sekarang kebudayaan yang sakit tadi ditinggalkan, ganti makan yang sehat. Mulai belajar bertanam, mulai bertani. Nanti resep-resep ada. Tanam semua tanaman itu Pak. Mulai buat, mulai konsumsi sendiri. Saya yakin insya Allah akan diberi kesembuhan. Obat saya hanya sarana, tapi makanan itu yang utama. Dan besok setelah ini sembuh, tolong ajarkan ke orang banyak untuk bisa menolong lebih banyak orang lain. Akhirnya seandainya nanti pasti meninggal juga, akan meninggal dengan senyuman Pak. Dan surga yang menunggu. Ya Pak ya, minta tolong dimotivasi begitu. Untuk yang gagal ginjal juga sama. Jadi untuk salah satu penurun kreatin Bapak Ibu, itu dari tahu sabut kelapa Bapak Ibu? Sabut kelapa tahu enggak? Ini pohon kelapa. Terus di sini ada begini kan? Betul. Di sini ini kan batok. Ada yang warna putih, betul ya? Lah, ini yang dibuat teh. Buat ukuran 2x2, dijemur, disimpan di toples. Yang tua ya, nanti dibuat teh. Teh ini untuk menurunkan kreatin. Terus yang kedua, karena orang sakit gagal ginjal, makanan wajib tiap hari, minta maaf Pak, ndak enak. Lah ini loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit makannya ndak enak. Kalau belum sakit kan semua boleh dimakan. Kalau sudah sakit makanannya harus ditentukan. Makanannya hanya 2 Pak yang utama. Makan labu siam sama tahu Pak. Jadi semua orang sakit perlu protein Bapak Ibu dan perlu vitamin. Kalau tanpa protein kita tidak bisa menyembuhkan diri kita. Protein terbagus adalah dari biji-bijian. Kalau saya senang dengan tahu. Saya pernah YouTube kami atau Facebook kami pernah dibilang hoax Bapak Ibu. Gara-gara waktu itu saya protes tentang kedelai GMO. Nah, kedelai GMO itu karena kedelai kita ini semua impor. Banyak orang komplain, saya menyarankan tidak boleh makan tempe. Tapi boleh makan tahu. Apa bedanya tahu dan tempe? Kalau ke tempe itu fermentasi, kedelainya utuh atau bukan? Kedelai utuh. Kalau tahu
digiling halus, diambil sarinya supaya dia jadi keras, diapakan? Diberi asam, diberi cuka. Beda atau tidak? Kalau di sini bakteri, kalau di sini disterilkan. Itu bedanya. Kenapa tahu dan tempe berbeda? Karena cara buatnya berbeda. Karena namanya juga berbeda. Nah, kalau orang sakit kanker, saya tidak boleh makan tempe. Boleh sih Pak makan tempe, boleh asal kedelai lokal. Tapi kalau kedelai yang impor saya tidak boleh, karena sudah GMO, genetic modified organism. Jadi untuk yang gagal ginjal tadi makanan wajib cuma 2 Pak, labu siam sama tahu. Kemudian yang kedua, masih kencing atau tidak Pak? Kalau masih sedikit-sedikit tadi buat yang seledri kenikir supaya diuretiknya jalan, tapi tidak boleh direbus. Tapi dibuat kayak infus water. Jadi air es dikasih seledri, dikasih kenikir, airnya diminum. Sesuai dengan jumlah kencingnya. Itu. Kalau produk nanti hubungi Pak Bambang Pak ya. Namanya Orginsa, orang ginjal sakit. Hubungi Pak Bambang, karena itu tidak tahu ya ada di sini atau tidak, tapi hubungi Pak Bambang lah ada. Itu Orginsa memang kita rancang untuk orang sakit gagal ginjal. Apalagi Bapak untuk yang kelapa tadi, gimana? Nanti bertahap akan berkurang untuk yang gagal ginjal terutama, biar pulih dulu. Kalau trombosit rendah, kalau untuk gagal ginjal cari patikan kebo tadi ya, dicampur diminumnya. Nanti gini Pak, paling gampang kalau Bapak Ibu ada yang sakit apapun, Bapak Ibu hubungi Pak Bambang atau Mas Oki ya, nanti minta resep-resepnya. Semua sudah ada, kita ada 83 penyakit. Itu sudah sesakitnya serumah sakit ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sebut aja semua ada di situ. Itu ya. Kalau untuk kelapa tadi, kelapa yang mati karena kuawung berarti ada 2 solusi. Ya Bapak harus naik seperti zaman dulu dikasih garam. Garam mencegah kuawung. Seandainya pohonnya terlalu tinggi, Pak, pohonnya harus diinfus. Ini pohon kelapa, Bapak Ibu bor di sini. Kalau seandainya Bapak Ibu suntik di sini dengan kimia, maka saya jamin Pak, kuawung mati semua. Tapi minta tolong perjanjian, airnya tidak boleh diminum orang, pasti mati juga. Betul ya? Tetapi kalau Bapak pakai yang organik, untuk pengendalian hama organik, berarti Bapak cari tanaman-tanaman yang pahit. Tapi efeknya satu, air kelapanya juga rasa pahit. Tapi tidak apa-apa, cuma 1 bulan gitu aja. Setelah itu juga aman. Tapi kalau kelapa tua tidak ada masalah. Jadi bahan aktif yang kita gunakan di sini adalah bahan aktif yang berasa pahit. Apa yang berasa pahit Bapak Ibu? Sambiloto, brotowali gitu ya. Itu diperes, diambil airnya saja, teteskan di dalamnya. Itu 1 pohon akan berasa rasa itu. Begitu. Ada lagi kira-kira? Di mana? Padi. Yang di itu. Kalau mau tanam padi, kalau seandainya kita tanam di sawah, di polybag, Bapak Ibu mau tanam langsung boleh. Caranya cuma 1 ya, tanamnya 2-2. Nanti kalau 1 tidak tumbuh, ada cadangan. Tapi kalau 1 tumbuh, tolong diambil. Tetapi kalau sebenarnya cara tanam itu padi itu begini loh Bapak Ibu. Ada triknya. Padi itu kan begini, waktu kecil, betul ya? Kalau orang tanam biasanya rata-rata begini. Tapi yang betul tanam padi itu harusnya begini. Jadi dibengkongkan. Jadi caranya itu, ini seperti misal seandainya benih padi Bapak Ibu, ini akarnya. Jadi tanam itu kita belokkan gini. Baru ditanam seperti ini. Karena apa? Tunas itu akan keluar dari sini. Kalau dia begini, tunas itu hanya sedikit yang keluar. Tapi kalau begini, anakan bisa di atas 60. Ya memang agak susah, Pak. Siapa yang disuruh nanam begitu? Tetapi, ada tetapi. Kalau cuma nanam di polybagnya cuma 1000, saya yakin bisa.
Betul atau tidak kira-kira? Tahu enggak kenapa saya pilih yang pakai galon Bapak Ibu untuk tanam padi? Hamanya padi terbanyak apa? Tikus kan? Betul kan? Kalau naik galon itu tikus kepreset Bapak Ibu. Itu alasannya. Terus seandainya tanamnya cuma 100 meter di pinggir rumah, kalau ada hama burung ya mboknya dikasih jaring kan sudah selesai. Betul ya? Oke, bisa Pak?